sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Trista Dewi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesehatan reproduksi pada manusia dan masalah kependudukan, khususnya mengenal tentang kontrasepsi. Pernahkah mendengar istilah KB? KB merupakan singkatan dari keluarga berencana, yaitu keluarga kecil, sederhana, dan sejahtera. Program KB bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mencegah terjadinya ledakan jumlah penduduk yang akan menimbulkan masalah kependudukan. Nah, usaha untuk mewujudkan program KB yaitu dengan penggunaan metode kontrasepsi. Dalam video ini, sahabat rumah belajar akan belajar untuk menganalisis pengaruh metode kontrasepsi dalam program keluarga berencana sebagai upaya penanggulangan pertambahan jumlah penduduk untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sahabat rumah belajar mungkin sudah mengetahui apa itu kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra dan konsepsi, di mana kontra itu berarti menolak dan konsepsi berarti pembuahan. Jadi, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah pembuahan sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi bukan hanya berupa alat saja loh. Ada 5 jenis kontrasepsi, yaitu alami, barier atau penghalang, hormonal, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, dan yang terakhir ada mantap. Jenis kontrasepsi yang pertama adalah kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami ialah metode tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ada 3 metode dalam kontrasepsi alami, yaitu yang pertama metode kalender. Metode yang dilakukan dengan tidak berhubungan pada masa subur. Yang kedua ada metode coitus interruptus atau senggama terputus. Metode yang dilakukan oleh pria yaitu ejakulasi di luar saluran reproduksi wanita. Dan yang terakhir ada metode amenor laktasi atau MAL. Metode yang dilakukan selama ibu menyusui yaitu dengan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi, tidak pernah menstruasi sejak melahirkan, dan metode ini hanya efektif ketika bayi sampai berumur 6 bulan. Setiap hisapan bayi akan meningkatkan produksi hormon laktasi, yaitu prolaktin dan oksitosin, sehingga produksi FSH dan LH terhambat dan mengakibatkan tidak terjadi ovulasi. Jenis kontrasepsi yang kedua adalah kontrasepsi barier atau penghalang. Kontrasepsi barier ialah metode dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ada 3 jenis alat yang termasuk ke dalam kontrasepsi barier, yaitu kondom, berfungsi untuk menahan dan memblok sel sperma agar tidak dapat mencapai sel telur. Ada 2 jenis kondom, yaitu kondom pria dan kondom wanita. Yang kedua, ada diafragma, berfungsi menutupi serviks atau leher rahim sehingga mencegah sel sperma masuk ke dalam rahim. Dan yang terakhir ada spermisida, zat kimia yang menghalangi sel sperma untuk mencapai sel telur dan dapat membunuh sel sperma. Ada beberapa jenis spermisida, yaitu foam atau busa spermisida, film atau selaput tipis kontrasepsi vagina, suppositoria spermisida, gel dan krim spermisida, jelly spermisida, dan yang terakhir ada spons kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang ketiga adalah kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ialah kontrasepsi yang melibatkan kerja hormon progestin atau progesteron sintetik dan estrogen, atau bahkan kombinasi keduanya dalam mencegah ovulasi, fertilisasi, dan implantasi. Ada 3 jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada pil kontrasepsi, berupa pil yang mengandung hormon progestin saja maupun kombinasi antara progestin dan estrogen. Durasi penggunaan kontrasepsi ini adalah diminum setiap hari. Ada 2 tipe pil kontrasepsi. Yang pertama pil kombinasi, mengandung hormon progestin dan estrogen. Dan yang kedua ada pil mini, mengandung hormon progestin saja. Selanjutnya ada suntik atau injeksi. Dilakukan dengan cara menginjeksikan hormon progestin ataupun progestin dan estrogen ke pembuluh darah. Durasi penggunaan kontrasepsi ini yakni 1 dan 3 bulan sekali. Yang terakhir ada implan atau susuk. Alat kontrasepsi yang bentuknya batang seperti batang korek api yang mengandung hormon progestin dan ditanamkan di bawah kulit lengan wanita. Durasi penggunaan kontrasepsi ini adalah 5 tahun. Jenis kontrasepsi yang keempat adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR biasanya disebut dengan IUD atau intrauterine device, merupakan alat yang dipasang di dalam rahim wanita.
AKDR atau IUD akan meningkatkan inflamasi atau peradangan dalam rahim sehingga sistem kekebalan tubuh wanita merespon IUD sebagai benda asing. Ini mengakibatkan uterus atau rahim menjadi tidak ramah bagi sel sperma maupun embrio, karena juga dianggap benda asing. Ada dua jenis AKDR. Yang pertama, AKDR non-hormonal atau IUD tembaga. Alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon apapun dan bekerja dengan menggunakan sifat-sifat tembaga yang tidak disukai oleh sel sperma, sehingga mempengaruhi motilitas atau pergerakan sperma itu sendiri. Durasi penggunaan IUD tembaga ini adalah 10-12 tahun. Dan yang kedua ada AKDR hormonal atau IUD hormonal. Alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin sehingga dapat meningkatkan penebalan lendir di serviks dan membuat sel sperma kesulitan mencapai sel telur atau mencegah fertilisasi. Durasi penggunaan IUD hormonal ini adalah 3-5 tahun. Jenis kontrasepsi yang terakhir adalah kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Merupakan metode kontrasepsi yang digunakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu panjang atau tidak terbatas. Ada dua jenis metode dalam kontrasepsi mantap. Yang pertama, metode vasektomi. Metode yang dilakukan oleh pria, yaitu operasi kecil untuk memotong atau memblok bagian dari vas deferens yang bersifat permanen atau irreversible. Sel sperma tidak keluar karena sumbatan pada vas deferens, dan nantinya akan didegenerasi oleh leukosit. Ada dua jenis metode vasektomi, yaitu metode sayatan dan metode tanpa sayatan. Yang kedua, ada metode tubektomi. Metode yang dilakukan oleh wanita yaitu pengikatan atau pemblokiran saluran tuba falopi untuk mencegah fertilisasi dan implantasi yang bersifat reversible. Artinya, jika ingin diperbaiki masih ada kemungkinan untuk hamil tapi tidak 100%. Beberapa jenis metode tubektomi yaitu metode Pomeroy, Irving, fimbriektomi, dan Uchida. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah pembuahan sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ada 5 jenis, yakni kontrasepsi alami, barier, hormonal, alat kontrasepsi dalam rahim, dan mantap. Nah, dari pemaparan materi tentang jenis-jenis kontrasepsi dan cara kerjanya, mari kita jawab 2 soal berikut ini. Soal pertama, perhatikan soal berikut. Jenis kontrasepsi yang digunakan oleh pria adalah... Ayo, kira-kira jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah yang D. Jenis kontrasepsi yang digunakan pria adalah kondom dan vasektomi. Kondom merupakan selubung karet lateks yang dipasang menutupi penis untuk mengumpulkan sperma yang keluar dari penis. Sedangkan vasektomi merupakan pengikatan atau pemotongan dari vas deferens untuk mencegah keluarnya sel sperma dari penis. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan soal berikut. Pada proses sterilisasi pada wanita, bagian organ yang diikat untuk mencegah terjadinya fertilisasi dan implantasi ditunjukkan oleh angka. Ya, jawabannya adalah 4. Sterilisasi pada wanita disebut dengan tubektomi. Tubektomi adalah pengikatan tuba falopi untuk mencegah telur sampai di uterus, sehingga tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Keterangan gambarnya, 1 ovarium, 2 vagina, 3 ovarium, 4 tuba falopi, dan yang kelima adalah uterus atau rahim. Nah, demikian video kali ini tentang kontrasepsi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat rumah belajar semua. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa!